Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSDP, salam sehat. Selamat datang di acara podcast kami di Ngode Ngobrol dengan Edukasi. Bersama saya Alisman Wijaya, dan saat ini kami telah mengundang narasumber yang sangat expert di bidangnya. Inilah dia, kita sambut Dr. Nila Indah Gayatri, SPJP. Ya, ngobrol-ngobrol dengan edukasi, sebaiknya kita kenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, silakan Dok. Halo semuanya, saya Dr. Nila Indah Gayatri. Saya salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Dajat Kawinan. Jadi kalau yang udah pernah berobat di Rumah Sakit Dr. Dajat Kawinan, insya Allah udah kenal sama saya sehari. Dok, ngomong-ngomong SPJP ini ya, masyarakat kita kan belum pada tahu nih SPJP itu sebetulnya apa sih? Oke, jadi SPJP adalah panjangan dari spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi dokter-dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini tidak hanya melakukan diagnosis dan terapi pada penyakit jantung, tapi juga pada penyakit pembuluh darah. Oke. Jadi tidak bisa disamakan, takutnya kan pada masyarakat sekarang SPJP itu spesialis penyakit jantung dan pembuluh dan paru gitu ya. Ternyata pembuluh darah ya. Ya. Nah, ini Dok, kita mulai aja deh ya untuk ngobrol-ngobrol dengan edukasi ini. Sebetulnya apa sih Dok pasien-pasien yang datang ke poli jantung, khususnya di wilayah Kabupaten Serang ya, yang datang ke rumah sakit kita di RSDP ini, gejala-gejala awal apa sih yang harus ditangani gitu yang biasanya diabaikan ya sama masyarakat? Jadi gejala yang biasa dirasakan oleh pasien yang datang ke rumah sakit kita atau poli jantung itu bisa nyeri dada, bisa sesak nafas, atau gampang capek dengan aktivitas, atau kalau lagi tidur harus tinggi bantalnya, atau kedua kakinya banyak gitu masalahnya. Jadi banyak ya macam-macam penyakit jantung. Nah, sebagian besar keluhannya seperti tadi gitu. Yang saya tahu nih ya, dari artikel yang saya baca, yang pernah saya baca, bahwa penyakit jantung itu penyakit yang paling mematikan ya di seluruh dunia atau juga di Indonesia ya. Sebetulnya apa sih gejala-gejala yang diabaikan oleh pengidap penyakit jantung itu? Oke, Mas Amelia, betul banget ya. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah ini masih jadi pembunuh nomor 1 di dunia ya, dan juga di Indonesia. Dan selain itu yang perlu kita tahu, ternyata penyakit jantung ini juga tidak cuma menyebabkan kematian, tapi menghabiskan biaya paling besar nih Mas. Oh, itu yang paling penting ya. Betul. Di Indonesia katanya data BPJS ini yang menghabiskan paling banyak uang BPJS itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Wah, berarti kita harus aware ya Dok ya dengan menjaga kesehatan jantung ini ya. Betul. Nah, bicara gejala-gejalanya itu bisa memang khas gitu ya. Misalnya kalau begitu bicaranya kalau penyakit jantung yang membunuh itu kita bicaranya penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner, stroke atau gagal jantung. Nah, gejalanya itu bisa khas, misalnya nyeri dada, kayak di film-film gitu ya Mas ya, nyeri dada seperti ditimpa, ditekan, mendarat ke punggung, ke lengan kiri, rasa seperti dicekik dan muncul saat aktivitas. Nah biasanya kalau pasien seperti itu mereka udah langsung takut, jadi nggak abai lagi, jadi pasti langsung ke rumah sakit tuh. Jadi makanya poli jantung tuh ramai sekali, pasien dikit-dikit nyeri dada langsung ke rumah sakit. Tapi sering juga yang gejalanya tuh nggak khas, misalnya nyeri ulu hati, terus ternyata adalah serangan jantung, akhirnya pasiennya nggak tertolong datang. Nah, ini berkaitan dengan gejala yang khas itu. Jadi apa sih Dok yang bisa membedakan ya? Bagaimana cara membedakan gejala-gejala antara sistem pencernaan mungkin ya Dok ya, seperti nyeri ulu hati, dan ternyata pergi ke poli penyakit dalam atau yang lain, dan ternyata harus dirujuk ke poli penyakit jantung. Apa sih Dok yang membedakan itu? Bagaimana caranya itu? Jadi yang membedakan kalau penyakit nyeri ulu hati pada penyakit lambung itu nyerinya tuh tidak menjalar. Jadi nyeri ulu hati tidak menjalar ke punggung, ke lengan kiri, dan biasanya tidak disertai mual, muntah, berdebar. Tapi kalau jantung tuh nyerinya nyeri sekali, terus sampai ke punggung, lengan kiri, atau ada rasa berdebar, bahkan ada yang pingsan juga gitu. Dipengaruhi aktivitas. Jadi kalau nggak dipengaruhi aktivitas kecil, kemungkinan itu suatu sakit di tolong ya. Apalagi misalnya kalau telat makan baru nyeri, terus kalau misalnya makan asam, makan pedas nyeri, itu kecil kemungkinan karena penyakit jantung.
Terus juga harus kita waspadai juga nih, misalnya ada faktor resiko. Kalau ada faktor resiko, misalnya ada nyeri ulu hati ke punggung kanan kiri, terus pasiennya itu menderita diabetes, obesitas, atau usia tua, perempuan, kita juga harus lebih baik diperiksakan ini suatu serangan jantung atau penyakit jantung koroner bukan. Dok, sebelum syuting ini, saya di luar studio kan saya langsung masuk, terus kita berdebat-debat. Ini sebetulnya gejala penyakit jantung atau gimana dok? Perlu diperiksa aja sih dok? Oke, jadi tadi sebelum masuk, sebelum break, sekali berdebat-debat. Nah, kalau kayak gitu normal, itu bisa karena cemas. Jadi respon tubuh kita jantungnya lebih cepat gitu. Tapi ada juga nih yang berdebar-debar yang berbahaya gitu. Misalnya kayak gimana sih kalau yang terlalu cepat atau terlalu lambat nih? Ini kan berdebar-debar itu maksudnya kan jantung kita nih ya. Rasanya yang kita rasakan oleh kita itu rasanya berdebar. Nah, akan berbahaya kalau si berdebarnya atau denyut jantungnya terlalu cepat. Dikatakan terlalu cepat di atas 150 kali per menit. Yang terlalu lambat di bawah 50 kali per menit gitu. Gimana cara meriksanya tahu nggak? Pemeriksaannya ya dengan cara menghitungan ya. Betul sekali. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke klinik akan diajarkan bagaimana caranya meraba nadi sendiri. Nah tadi ya, kalau yang tadi Mas Ali tuh karena cemas aja. Jadi nanti di rumah belajar meraba nadi sendiri dengan cara apa nih? Pergelangan tangan kita sejajar dengan ibu jari, diraba dengan 2 jari, akan teraba nadi. Ada nadinya, denyutnya? Ada dok. Pertama yang dinilai teratur apa enggak? Teratur enggak? Teratur. Teratur ya. Lalu hitung selama 1 menit, misalnya ada jarum, ada jam dinding dilihat selama 1 menit berapa kali per menit. Harus full 1 menit ya dok? Boleh misalnya 15 detik, kalau dikalikan 4 atau dalam 1 menit juga nggak apa-apa. Kalau di rumah kan suka bingung kan pasien ya. Pokoknya selama 1 menit berapa kali denyut nadinya. Dikatakan terlalu cepat sekali lagi di atas 150 kali per menit, dikatakan terlalu lambat di bawah 50 kali per menit. Normalnya kalau cemas cepat tapi nggak akan sampai lebih dari 150 kali per menit. Jadi ketika nanti pasiennya kontrol, akan ditanya gimana di rumah, sudah mencoba meraba nadi sendiri atau menari belum? Kalau yang nanti Mas Ali periksain dulu ya. Siap dok. Oke. Nah seru nih dok. Kita obrolannya lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan begini. Ada nggak sih dok faktor resiko yang dapat menimbulkan gejala penyakit jantung gitu ya? Biasanya kan di Indonesia ini ada yang agak dari usia, dari berat badan mungkin ya. Di masyarakat kita kan itu apa yang berat badannya segini gemoy bagus gitu sehat, dan ternyata enggak. Itu gimana tuh? Itu salah satu penyakit resiko atau gimana? Faktor resiko. Obesitas atau kegemukan adalah salah satu faktor resiko dari penyakit koroner. Banyak nih Mas Ali ya, faktor resikonya seperti diabetes, darah tinggi, kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian perokok, dan faktor usia. Gitu. Kalau perempuan, alhamdulillahnya masih memiliki hormon estrogen yang melindungi perempuan dari penyakit jantung koroner. Tapi ketika memasuki usia menopause, resikonya menjadi sama dengan laki-laki. Dok, tadi kan kita ngobrolin masalah faktor usia ya. Dan saat ini kan banyak banget ya usia-usia muda tapi sudah ada dirawat di ruang perawatan ICU, di CBC gitu ya. Ternyata banyak usia muda yang apa sih dok yang menyebabkan usia-usia muda yang terkena penyakit jantung? Gimana? Iya betul Mas Ali, dia sering sekali ya. Jadi kalau dulu kita berpikirnya penyakit jantung koroner adalah milik pasien-pasien usia tua, tapi sekarang udah bergeser nih ke pasien-pasien usia muda. Berapa sih usia muda itu? Kurang dari 40 tahun. Ternyata banyak faktornya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang makanannya udah junk food semua, ya jarang makan yang seimbang, serat, rendah lemak gitu. Terus apalagi rokok. Sebagian besar yang serangan jantung masih muda itu perokok. Jadi Mas Ali merokok? Enggak. Oh bagus lah gitu ya. Jadi perokok itu benar-benar beresiko depannya mengalami suatu penyakit jantung koroner bahkan serangan jantung. Saya tadi ada pasien umur 33 tahun baru serangan jantung. Wow. Teman juga umur 24 tahun. Laki-laki perokok. Ya. Jantung Seru banget ya obrolan ini ya buat masyarakat luas nih.
dilarang merokok ya berarti ya. Serangan jantung udah ada tulisannya tuh, merokok Jangan rokok. serangan jantung gitu ya. Jadi dok, jika ada seseorang yang dicurigai terkena penyakit atau terdapat gejala-gejala penyakit jantung, apa sih harus dilakukan gitu dok di masyarakat ini ya? Kalau yang kita curigainya penyakit jantungnya adalah penyakit jantung koroner yang serangan jantung yang tiba-tiba nyeri dada, misalnya ada ketinggian tiba-tiba sama muntah, itu kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Gak usah ditunda-tunda. Ya, tadi gejalanya apa? Nyeri dada, sampai ke tubuh, lengan kiri, terus ada faktor resiko juga. Oh, ini curiganya sakit jantung dan saat ini sedang serangan jantung. Gak usah dikerok-kerok, gak usah ditepuk-tepuk, gak usah dikasih obat apa-apa. Langsung aja bawa ke rumah sakit dan ke IGD, jangan ke poliklinik. Kecuali misalnya pasiennya ada riwayat jantung dan tidak punya obat gawat darurat, biasanya kalau pasien saya biasanya dilakukan edukasi, di bapak ada obat yang disimpan di bawah lidah. Kalau muncul nyeri dada, bisa diulang sampai 3 kali, diberi jarak 5 menit. Kemudian jika tidak hilang nyeri dadanya setelah pakai obat bawah lidah, cepat-cepat sekali lagi dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Sudah jelas berarti ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang seperti itu langsung dibawa saja ke rumah sakit gitu ya. Ya, soalnya kalau penyakit jantungnya bukan penyakit jantung yang gawat darurat, karena tadi kan penyakit jantung banyak ya. Misalnya gampang capek, ngos-ngosan yang sudah lama, udah berbulan-bulan, itu kan berarti bukan akut atau bukan geledak. Itu boleh ke poliklinik nanti diperiksa oleh dokter spesialis jantung, melakukan anamnesis atau wawancara medis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tunjang seperti rekam jantung, USG jantung. Jadi ada diagnosis baru diberikan terapi. Jadi banyak banget ya tahapan-tahapannya untuk diagnosa, untuk menegakkan diagnosa penyakit jantung. Ya, betul. Karena ya itu bahkan ada beberapa gejala yang nggak khas sama sekali. Misalnya gampang capek doang, gampang capek, ngos-ngosan, tapi nggak ada keluhan lain, nggak ada bengkak kaki, misalnya nggak ada biru, nggak ada nyeri dada. Ternyata misalnya hipertensi paru. Ini ya, memang kita masuk banget ya ke tema episode kali ini ya. Ya, karena saking banyaknya ya penyakit jantung. Nah dok, tadi saya dengar tadi barusan bahwa ada pasien yang terkena hipertensi paru. Itu apalagi ini penyakit apa lagi? Mungkin masyarakat juga belum tahu ya hipertensi paru itu apa. Jadi misalnya hipertensi paru itu banyak sekali yang kita temukan di poliklinik. Jadi suatu kondisi ketika terjadi peningkatan tekanan arteri paru di atas 20 mm air raksa pada pengukuran dengan konsentrasi jantung kanan. Nah, biasanya penyebabnya nih banyak nih, bisa karena penyakit jantung bawaan yang tadinya tidak biru, kemudian hipertensi paru lalu menjadi biru, kemudian juga karena penyakit paru bisa, atau karena gagal jantung yang kiri itu juga bisa menyebabkan hipertensi paru, atau misal ada namanya kita kelainan sitek atau CTEPH, itu menyebabkan hipertensi paru. Nah, keluhannya juga sering nggak spesifik nih. Kalau gampang capek, ngos-ngosan itu kan banyak juga kan di penyakit lain kan. Nanti bisa disertai misalnya biru, kukunya biru, bibirnya biru, kakinya bengkak. Nah itu kalau yang seperti yang di masyarakat itu suka ada yang bukan ginger ya, yang biru, yang kayak mandor-mandor itu biasanya kan di masyarakat banyak itu ada itu. Iya. Biasanya yang ini hipertensi pulmoner juga ya. Salah satu penyebabnya hipertensi. Gitu, finger, kukunya biru, bibirnya biru, atau ada juga yang sampai pingsan gara-gara hipertensi paru juga bisa. Gitu. Ternyata banyak banget ya jenis-jenis penyakit jantung itu ya. Salah satunya ini yang lagi dibahas ini. Ya, dan seringkali yang tadi karena gejalanya nggak spesifik, dikira ini bukan penyakit jantung, akhirnya terlambat ke rumah sakit, pasiennya udah bengkak-bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak, udah biru. Gitu. Ini dok, ini kan tadi yang disebutkan itu pada pasien-pasien yang bergejala ya. Dan kadang-kadang kan kita ada yang tidak bergejala itu ya sebetulnya kapan sih kita ini harus check up pergi ke dokter gitu? Jadi Mas Ali kalau di atas 40 tahun udah harus pergi ke dokter ya. Atau misalnya belum 40 tahun tapi sudah ada faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, lagi merokok atau kurang aktivitas, obesitas, sebaiknya diperiksakan. Karena itu adalah tadi sekali lagi adalah faktor resiko yang jantung. Oke sahabat RCP, saat ini kan udah banyak banget nih kita obrol-obrolnya ya, mode kita hari ini.
Dan mungkin ada yang perlu disampaikan dari Dokter Dik nih, Dokter Nila Indah Gayatri SPDP. Apa sih yang harus disampaikan nih untuk sahabat RSDP? Silakan Dok. Oke, Mas Ali, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu ya sudah diundang di model hari ini, gitu kan. Nah, mau saya sampaikan adalah kita nih harus kenalin gejala-gejala penyakit jantung yang kemungkinan besar nggak khas atau khas. Jadi ketika kita sudah tahu gejala-gejala yang tadi, jangan sampai terlambat dibawa ke rumah sakit. Seperti tadi udah dijelasin berulang-ulang kali gejalanya seperti apa. Terus bahkan ada juga yang cuma keluhannya cuma gampang capek, ngos-ngosan. Kalau kita curiga dan misalnya ini suatu penyakit jantung yang akut atau serangan jantung, segera bawa ke IGD. Tapi kalau misalnya bukan serangan jantung, boleh bawa ke rumah sakit, ke poliklinik, poli jantung. Betul-betul dulu kitanya, supaya nanti pasien-pasiennya bisa tertangani dengan cepat, dengan baik, jadi outcome-nya juga baik, Mas Adi. Wah, seru sekali ya obrolan kita kali ini ya. Mudah-mudahan atau obrolan kita ini sangat bermanfaat karena perlu banget ya banyak informasi untuk warga Kabupaten Serang ya, khususnya dan Provinsi Banten. Terima kasih banyak ya Dokter Nila sudah dapat hadir bersama kami, membersamai kami di mode untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita juga bakal ketemu lagi ya di lain kesempatan dan mungkin di ruangan ya ketemu lagi kita ya. Iya, pasti. Baik, iya. Terima kasih sahabat RSDP. Sampai jumpa kembali di mode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSDP, salam sehat.